Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama kami dalam program Jejak Ahlul Bait Nusantara. Pada episode sebelumnya kita diajak menyaksikan ritual duduk penja di Gerga Imam. Pada hari yang sama, Gerga Bangsal yang berlokasi di Tapak Padari juga melaksanakan ritual di hari itu. Dalam ritual duduk penja terdapat beberapa tahapan, di antaranya mencuci penja, menegakkan penja, dan memasang penja di jejari imam. Lalu ritual diakhiri dengan berputar sebanyak 7 kali mengelilingi gerga. Hal itu terulang pada hari ini, yaitu tanggal 5 Muharram di seluruh gerga kecuali gerga imam dan bangsal. Kali ini kita sampai di salah satu gerga yang bernama Panglima Kasan. Terdapat perbedaan dengan ritual di Gerga Imam, karena prosesi duduk penja dilakukan di rumah salah satu pewaris Gerga Panglima Kasan. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Kau bangkit untuk sadarkan umat Rasul kakekmu. Kau berjuang sendiri imam, meski kau tahu kan tertumpah darah sucimu. Syahid Gharib Syahid salam atasmu ya imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Menurut Ketua Kerukunan Keluarga Tabut, Panglima Kasan adalah tokoh yang berjasa semasa hidup Imam Senggolo. Panglima adalah sebuah jabatan yang diemban ketika itu. Panglima Kasan datang bersama rombongan Imam Senggolo ke tanah Sumatera, hingga singgah dan menetap di Bengkulu dengan misi syiar agama Islam. Jadikan sarana pembodoh umat, sabda Rasul pun direka-reka, sunnah Nabi diganti. Tabut menjadi bukti bahwa ritual yang menggambarkan drama dalam sebuah tragedi penting yang harus selalu diketahui dan diperingati sebagai bukti kecintaan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Sunnah Nabi diganti, kau bangkit untuk sadarkan. Menurut pewaris Tabut, ritual di semua gerga tempat diadakannya prosesi duduk penja adalah sama. Dimulai dari mencuci dan berakhir dengan mengelilingi gerga sebanyak 7 kali, karena merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan.
Dimulai dari mencuci dan berakhir dengan mengelilingi gergas sebanyak 7 kali. Karena merupakan warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Masjidil Haram telah digantikan Istana Hijau Damaskus. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Masjidil Haram telah digantikan Istana Hijau Damaskus. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Malam pun tiba. Malam ini merupakan malam arak pertama dalam ritual tabut yang diberi nama menjara. Menjara berasal dari kata ziarah yang artinya berkunjung. Menjara dilakukan 2 kali, yaitu malam ini dan malam besok. Salam atasmu, salam atasmu. Sahabat setia pengikut Nabi semua telah disakiti. Ada yang lidahnya dipotong pedang, ada yang diasingkan. Sahabat setia pengikut Nabi semua telah disakiti. Ya, jadi penjara ini adalah sebagai peringatan mengenang ketika Imam Hussein akan menuju Kufah dari Madinah, ya, tapi akhirnya cuma sampai di Karbala. Jadi semacam ya, peringatan perjalanan yang panjang pada malam hari. Dan pada prosesi penjara ini, kalau ya tempo dulu itu ya peringatan perang-perangan, jadi cuman akhirnya sekarang menjadi arena atau ajang silaturahmi antara 2 kelompok itu tadi. Jadi sini ada kelompok imam dan ada kelompok bangsal. Nah, jadi penjara ini ada 2 malam. Jadi pada tanggal 5 Muharram malam dan tanggal 6 Muharram malam. Nah, pada tanggal 5 Muharram malam itu kelompok bangsal itu menuju ke kelompok imam. Kelompok imam sifatnya menunggu gitu. Jadi menunggu di tempat ya, di bawah gitu kan, di gerga itu. Yang kalau tempo dulu itu
di antara gerga Bangsal, pusat Jen Bangsal dan imam itu tidak ada gerga lain. Jadi setelah Bangsal ke arah sana itu ya kelompoknya Bangsal, dan setelah gerga imam ini ke arah sana lagi itu ke arah kiri ini ya itu kelompoknya imam. Tapi situasi berubah. Nah, sekarang di antara gerga Bangsal dan gerga imam ini ada kelompok imam yang lain gitu. Ya, walaupun demikian ya tetap harinya kelompok Bangsal itu apabila melewati di situ singgah dulu di situ di gerga itu, ya ada semacam selamat inilah ya, soja gitu, assalamualaikum gitu, ke tabutnya yang ada di antara itu. Yang kalau dulu itu tidak boleh, itu harus sampai ke imam dulu, baru dia bisa yang di lain-lain di kelompok imam. Dan karena kondisi tidak memungkinkan, ya dianggap tidak apa-apalah. Tapi itu sambil lalu aja, sambil lewat. Yang agak lama di imam. Nah, setelah imam kan ada yang lain-lain, itu akhirnya kelompok Bangsal itu sampai yang paling akhir dari kelompok imam itu pada malam 6 Muharram itu, malam 5-6 Muharram itu. Nah itu dengan peralatan tadi kan, setelah dipenjarakan udah ada perisai panji seperti ini, ada bendera kan, itu lumayan banget dengan, dan genderang itu ya sebagai simbol genderang perang gitu. Terbunuh di Karbala, teraniaya. Salam atasmu ya imam yang telah terbunuh di Karbala, teraniaya. Syahid Assalamualaikum. 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 Sebetulnya
Menjara itu biasanya dilakukan pada tanggal 6 dan 7 Muharram. Ya. Bisa saja sebagai sebuah simbol dari mengenang perjalanan Imam Hussein dari negerinya Madinah, kota Madinah ke Kufah, bisa juga begitu. Tapi karena menjara itu di Bengkulu itu adalah saling berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dalam tradisi orang-orang Syiah sekarang ini biasanya itu terjadi kunjungan dari sebuah Husainiyah ke Husainiyah yang lain. Jadi misalnya di musim Asyura atau di musim Muharram itu kan banyak tuh tempat-tempat yang mengenang Imam Hussein, Husainiyah. Kalau misalnya di Jakarta misalnya ada Husainiyah ICC, ada Husainiyah Baitul Muhibbin, ada Husainiyah misalnya Alul Bait, ada beberapa Husainiyah gitu kan. Nah, kalau di Irak itu Husainiyah itu hampir setiap 100-200 meter ada Husainiyah. Husainiyah itu dia hukumnya bukan masjid, tetapi di situ orang sholat melakukan segala ritual. Tetapi lebih Husainiyah itu adalah sebagai sebuah tempat untuk orang memperingati hari-hari besar yang dialami oleh Ahlul Bait, baik itu hari wafatnya atau syahadahnya atau hari wiladahnya. Nah, biasanya itu jamaah-jamaah Husainiyah itu mereka suka bertandang. Jadi misalnya Husainiyah A rame-rame hadir di Husainiyah B, misalnya gitu, atau sebaliknya. Atau mereka saat melakukan kegiatan pada hari Asyura terutama, kegiatan maktam bersama di luar, di lapangan misalnya, maka mereka akan ketemu di sana. Nah, saya memahaminya sepertinya menjara itu adalah memang saling bekerja sama antara satu Husainiyah dengan Husainiyah yang lain, ya kan, dalam rangka mereka mengadakan maktam bersama atau mendengar ceramah-ceramah tentang Imam Hussein bersama. Kayaknya lebih ke situ deh. Saya memahaminya begitu. Masjidil Haram telah digantikan istana hijau Damaskus. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Masjidil Haram telah digantikan istana hijau Damaskus. Pedang-pedang jihad berpindah tangan pada para pembantai. Kau bangkit untuk sadarkan umat Rasul kakekmu. Prosesi ritual menjara adalah bukti bahwa Imam Hussein dikenang dalam keberangkatannya dari Madinah menuju Kufah. Dalam tragedi 13 abad silam, Imam Hussein keluar dari Madinah dengan membawa keluarga dan para sahabat setianya sebanyak 72 orang. Ritual yang berawal dari Gergah Panglima Kasan yang merupakan bagian dari kelompok bangsal hingga berakhir di kelompok imam. Begitupun malam berikutnya tanggal 6 Muharram, kelompok tabut imam berkunjung ke tabut bangsal dan berakhir di Gergah Panglima Kasan. Acara yang berlangsung hingga tengah malam ini turun-temurun dilakukan oleh keluarga pewaris tabut dalam upaya mengenang perjalanan Imam Hussein menuju Kufah dan syahid karena pertempurannya di Karbala. Oke, sebetulnya Imam Hussein alaihissalam dia bergerak dari kota Madinah ke Mekah, dan dari Mekah kemudian dia mau ke Kufah, tetapi terhenti di Karbala.
gitu. Tidak sampai ke Kufah, dia dihadang di Karbala, dan kemudian terjadilah pembantaian kepada Imam Hussein dan keluarganya di Karbala. Nah, kalau ditanya kenapa, karena dia melihat bahwa penguasa yang ada pada waktu itu yang bernama Yazid bin Muawiyah, dia telah mengkhianati kaum muslimin. Dia akan merusak agama Rasulullah SAW. Dia sangat zalim kepada kaum muslimin. Dia telah melakukan kemungkaran yang amat sangat, sehingga Imam Hussein alaihissalam sebagai cucu Nabi yang mengemban tugas yang sangat agung dari datuknya Rasulullah SAW, harus melakukan yang namanya nahi mungkar, harus berjuang, berjihad di jalan Allah untuk mengembalikan kebenaran yang sudah dirusak oleh Yazid tersebut. Nah, dia terhenti di Karbala, tidak sampai ke Kufah, dan disitulah dia dibantai. Disitulah terjadi peperangan pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah itu. Dan kemudian dia syahid di situ. Masyarakat Bengkulu adalah masyarakat yang menjunjung tinggi adat sebagai identitas sebuah peradaban. Tabut sangat kental dengan ritual kesyiahan, walaupun pelaksanaan ritual adalah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi artinya tabut ini ternyata hebatnya ini bisa berkembang. Karena apa? Karena ternyata satu-satunya daerah di Nusantara ini orang Sunni yang mempromosikan, saya katakan mempromosikan budaya kaum Syiah, nggak ada masalah, itu bagus. Jadi artinya itulah menampakkan tradisi orang kota Bengkulu yang suka damai, menerima adat istiadat di luar, malah dipromosikan. Kenapa? Tabut ini bisa menjadi suatu budaya mereka. Saya katakan ini artinya karena hebatnya tabut ini jadi dipromosikan oleh kaum Sunni, tidak ada masalah. Kalaupun itu ada masalah, saya tekankan bukan orang Bengkulu, Pak. Makanya saya nggak suka. Saya katakan, kalau yang tidak suka dengan tabut, coba pelajari akar sejarah tabut itu. Waktu berkembang tabut itu sama-sama masuk. Syiah dan Sunni sama-sama masuk Bengkulu, berkembang. Bukan Sunni sudah ada, baru Syiah masuk. Tidak. Sama-sama mulai masuk, Islam baru berkembang di Bengkulu. Nah, ternyata memang pengaruh kerajaan luar tadi, ya. Pengaruh kerajaan luar yang lebih kuat Sunninya, sehingga tergeruslah ini. Daripada mereka mungkin Sunninya tinggal, Syiahnya tinggal sedikit, turun temurun yang notabene nggak bisa apa-apa, ya masuk kembali ke Sunni lagi. Nah, ini kira-kira gitu. Assalamualaikum. 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 Motor tahan lu, motor tahan lu. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jauh dikit lah. Assalamualaikum. 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 Terima kasih. Setelah perjalanan panjang, akhirnya tiba juga rombongan tabut bangsal di Gerga Imam. Rombongan yang dipimpin langsung oleh pewaris tabut bangsal untuk bersoja dengan mengucapkan kata salam Assalamualaikum kepada kelompok Imam Senggolo, sebagaimana terjadi di setiap tabut dalam perjalanan menjara ini. Menjara dilanjutkan hingga keluarga kelompok imam terakhir di Kuala Lempuing, dan ritual malam ini pun berakhir. Hingga esok malam akan dilaksanakan menjara kedua dari kelompok imam menuju kelompok bangsal.
Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Di depan mata telah kau saksikan Namrud merantai Ka'bah. Dari menara masjid terdengar seruan kekafiran. Kau bangkit untuk sadarkan umat Rasul kakekmu. Kau berjuang sendiri Imam, meski kau tahu kan tertumpah darah sucimu. Syahid Gharib Syahid. Hari ini, tanggal 7 Muharram adalah hari ketiga kegiatan meradai. Meradai adalah prosesi yang dilakukan oleh para keluarga tabut dalam mengabarkan tentang tragedi Karbala. Meradai dilakukan dari tanggal 6 hingga 8 Muharram di pagi hari. Jadi meradai ini itu baru terjadi setelah menjara pertama. Jadi itu selama 3 hari. Jadi sejak menjara pertama itu kan malam ke-6. Jadi tanggal 6 Muharram itu mulai prosesi meradai. Jadi 6, 7 sampai 8. Nah, itu sebagai pemberitahuan atau sosialisasi kepada khalayak itu bahwa Imam Hussein ini akan syahid gitu kan. Nah, dan sekaligus untuk melihat bagaimana kepedulian umat ini terhadap Imam Hussein. Nah, kalau tempo dulu itu memang itu dilakukan benar-benar dan kelihatan itu siapa yang peduli, siapa yang tidak. Karena pada waktu itu kan ya sambil ini apapun dari kepedulian masyarakat itu diterima. Bisa dalam bentuk uang, masyarakat menyumbang, bisa dalam bentuk beras atau makanan-makanan yang lain. Meradai adalah bagian dari cara keluarga tabut memberi kabar kepada warga tentang berita duka, yaitu tragedi yang menimpa Imam Hussein. Meradai itu saya melihatnya adalah sebuah simbolisasi dari upaya panitia-panitia yang mau mengajak kaum muslimin untuk memberikan kontribusinya dalam acara-acara Asyura, ya. Jadi memang menjadi sebuah tradisi di dalam masyarakat Syiah bahwa mengenang Imam Hussein itu bukan acara sekelompok orang, tetapi acara semua orang, sehingga mereka mengajak kaum muslimin untuk memberikan kontribusinya. Sekarang ini yang sangat kelihatan dari yang namanya meradai itu adalah rakyat Irak yang menyambut para zuwar, para tamu-tamu yang akan berkunjung ke Karbala. Sepanjang perjalanan mereka bantu para zuwar ini.
dengan makanannya, dengan minumannya, dengan tempat tinggal, bahkan kalau mereka butuh kecapean mereka dipijit dan sebagainya. Jadi meradai itu adalah sebuah upaya atau sebuah simbolisasi dari upaya panitia-panitia yang ingin mengajak hampir semua kaum muslimin untuk memberikan kontribusinya dalam mengenang acara-acara Asyura. Dalam pandangan keluarga Tabut Imam, meradai juga adalah bukti kepedulian dalam tragedi 3,5 abad silam. Bahkan di belahan bumi lainnya, lebih dari 30 juta orang berkumpul dalam satu peristiwa dalam mengenang 40 hari wafatnya Imam Hussein di Karbala setiap tahun. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia dengan tujuan satu, yaitu larut dalam peringatan yang disebut Arba'in Imam Hussein alaihi salam. Jadi hari Arba'in dan hari Asyura itu ada hubungan yang sangat erat. Kalau hari Asyura adalah hari di mana Imam Hussein syahid pada tahun 61 Hijriah, tetapi hari Arba'in itu adalah hari yang ke-40 setelah kesyahidan Imam Hussein, di mana hari itu menjadi hari simbolik juga, simbol berziarah ke Imam Hussein. Hari di mana kita kemudian menghidupkan peristiwa Karbala yang dibawa oleh Imamul Hussein. Bahkan dalam sejarah tercatat bahwa pada tanggal atau pada hari 40 Imam Hussein yang disebut dengan hari Arba'in yang jatuhnya pada tanggal 20 Safar, itu pertama-tama yang berziarah kepada Imam Hussein itu adalah diantaranya adalah sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah al-Ansari. Ziarah kepada Nabi, ziarah kepada Imam Hussein bersama para sahabat yang lain. Dan juga Imam Ali Zainal Abidin, anaknya Imam Hussein yang pulang daripada Syam, kemudian datang ke Karbala berziarah kepada Imam Hussein, dan demikian juga dengan Sayyidah Zainab, dengan anak-anak yang lain. Nah, sehingga sekarang ini tanggal 40 atau hari 40 atau tanggal 20 Safar itu sudah menjadi sebuah hari dunia. Hari dunia di mana seluruh Syiah yang ada di dunia pergi ke Karbala, berziarah kepada Imam Hussein, dan ikut rombongan jutaan manusia berjalan kaki bisa berziarah kepada Imam Hussein di Karbala. Salam atasmu ya Imam yang telah terbunuh di Karbala.